Halo, apa kabar semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Kembali lagi sama gua, Rian Disa. Kalian pernah nggak mengetahui atau bahkan menonton film yang berjudul Bohemian Rhapsody? Kalau pernah, berarti kalian beruntung banget. Mengapa? Karena film tersebut merupakan film terhits di sejumlah negara di dunia dan termasuk di Indonesia sendiri. Selain itu, Bohemian Rhapsody sendiri ternyata diangkat dari kisah nyata perjalanan band legendaris tahun 80-an asal Inggris, yaitu Queen. Dan juga sosok sang frontman yang sangat fenomenal, siapa lagi kalau bukan Freddie Mercury. Kemudian Bohemian sendiri merupakan salah satu dari banyaknya lagu Queen yang begitu populer di masanya. Selain Bohemian Rhapsody, ada juga lagu We Are The Champions yang sampai saat ini masih sering kita dengar. Bahkan lagu tersebut sampai dijadikan lagu wajib di acara event-event olahraga. Tapi ini ya, dari sekian banyak lagu Queen yang menggema, lagu Bohemian Rhapsody ini bisa dibilang sebagai lagu yang paling fenomenal. Mengapa bisa disebut fenomenal? Karena lagu ini memiliki karakter yang sangat unik. Tidak hanya dari permainan tempo yang naik turun, lambat cepat, dan seakan mempermainkan emosi dari penikmatnya saja, melainkan keunikan dari lagu ini adalah dari lirik lagunya yang sangat mendalam, sehingga memadukan sejumlah gaya bernyanyinya mulai dari opera klasik, pop, sampai ke rock and roll. Namun tentu ada sejumlah pertanyaan yang muncul di benak kita semua, terutama mengenai apa sih arti dari lirik lagu Bohemian Rhapsody ini. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembicaraannya, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe channel ini. Let's begin to enjoy the video. Maksud dari Bohemian Rhapsody, kata Bohemian secara harfiah artinya adalah seorang Bohemia atau bersifat Bohemia. Bohemia sendiri adalah wilayah yang sekarang termasuk ke dalam Republik Česka atau Czech, negara pecahan dari Cekoslovakia. Akan tetapi di abad ke-19 di Paris, kata sifat Bohemian mengartikan gaya hidup yang tidak konvensional. Ini mencakup gaya berpakaian yang nyentrik, tingkah laku yang melawan norma kemapanan seperti seks bebas, dan gaya bicara yang kasar dan kotor. Gaya hidup yang miskin serta pekerjaan seperti mengemis, mencuri, merampok, dan lain sebagainya merupakan kriminal yang dilakukan oleh kalangan kelas bawah. Selain itu, hidupnya pun tidak menetap alias nomaden atau hidup menggelandang. Lebih lanjut, orang Gipsi atau Romawi menjadi semacam sampah masyarakat di benua Eropa. Mengapa? Karena selain budaya yang berbeda, menggelandang atau nomaden, beberapa dari mereka hidupnya itu dari mengemis, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Selain itu, orang-orang Gipsi juga banyak yang mempraktikkan ilmu-ilmu sihir dan meramal dengan bola kristal yang membuat masyarakat mengasosiasikan mereka dengan ilmu hitam, ilmu sihir, dan penyembah setan. Pandangan negatif yang ditujukan kepada orang-orang Gipsi terlihat dari novel terkenal yaitu Dracula, karyanya Bram Stoker. Jadi, karena masyarakat di Eropa Barat salah sangka yang mengira orang-orang Gipsi ini datang dari Bohemia. Mereka menyebut orang-orang Gipsi sebagai Bohemian atau orang-orang Romawi yang sebenarnya asal atau keturunannya itu dari India. Kemudian kata-kata ini digunakan lebih luas lagi untuk menggambarkan orang yang punya gaya hidup nyentrik, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, walaupun tidak selalu orang-orang Gipsi atau orang Romawi. Sampai sini sudah mulai jelas ya kenapa lagu masterpiece karyanya band Queen tersebut diberi judul Bohemian Rhapsody. Kalau secara liriknya, lagu ini bercerita tentang seseorang pria yang tidak sengaja membunuh orang dan kemudian lari dari hukuman dan menjual jiwanya kepada iblis, yang disebut dengan nama Beelzebub di liriknya. Unsur nomaden, kriminal, black magic, dan semua ada di situ. Makanya kesannya itu berasa bohemian banget. Sementara untuk Rhapsody sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu Rhapsodios, yang artinya puisi yang bagus. Pada abad ke-18 pengertian Rhapsody sudah merambah ke dunia musik.
Rhapsody memiliki arti yaitu satu karya musik tunggal yang episodik, tapi strukturnya mengalir atau free flowing, dan bagian-bagiannya pun bisa terdiri dari mood yang sangat berbeda. Mendengar kata Rhapsody seperti dibawa ke suatu perjalanan atau cerita yang dramatis. Sama halnya yang kita rasakan ketika mendengarkan lagu Bohemian Rhapsody milik Queen ini. Dimulai dari core klasikalnya yang haunting, lalu ke slow rocknya yang manis, lalu ke core operatik yang dramatik, hingga masuk ke heavy metal dan ditutup dengan core klasikal lagi. Pertanyaan selanjutnya adalah apa penjelasan lengkapnya dari lirik lagu Bohemian Rhapsody ini? Kalau sampai saat ini tidak ada seorang pun termasuk anggota band Queen sendiri yang mengetahui makna sebenarnya dari lirik lagu Bohemian Rhapsody. Kemudian Brian May menambahkan lagi kalau Freddie itu kepribadiannya itu kompleks. Walau terlihat pede dan kocak di depan, tapi dalamnya dia banyak masalah sejak masa kecil. Dia nggak pernah menjelaskan lirik lagu-lagunya, tapi kemungkinan besar dia memasukkan pengalamannya sendiri ke lagu-lagu tersebut. Bahkan Roger Taylor selaku drummer Queen sendiri mengatakan bahwa lirik sebenarnya itu sudah sangat jelas, yaitu with a little bit of nonsense in the middle. Memang sampai saat ini banyak sekali interpretasi atas apa yang sudah tersirat, dan bahkan banyak sekali yang menyimpulkan bahwa pesan-pesan yang disampaikan oleh Freddie Mercury di dalam lirik lagu Bohemian Rhapsody itu adalah tentang kegelisahan hatinya yang selama ini mengenai orientasi seksualnya dan dilema bersama sang pujaan hatinya yaitu Mary Austin. Karena banyak yang nggak tahu pasti mengenai liriknya seperti apa, maka aku akan coba bahas liriknya. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Bahwa sang pencipta lagu, yaitu Freddie Mercury, membuka lagu ini dengan pertanyaan yang cukup mendalam. Apakah ini kehidupan nyata atau hanya fantasi semata saja? Dari pertanyaan tersebut bisa tergambarkan bahwa dia sudah terjebak dalam drama yang sangat mencekam, dan jalan hidupnya juga sudah berubah sekarang. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, 'cause I'm easy come, easy go, little high, little low, anywhere the wind blows doesn't really matter to me, to me. Dan dilihat dari lirik lagu tersebut, Freddie Mercury menggambarkan bahwa dia adalah seorang gypsy yang miskin. Hidupnya juga tidak menetap atau nomaden. Dan dia akan pergi kemanapun angin bertiup, sehingga dia tidak pernah meminta simpati dari orang-orang lain. Karena dia mampu berdiri sendiri untuk bertahan hidup. Denting piano yang manis mengantarkan pendengar ke bagian slow rocknya yang menceritakan perpisahan sang pencipta dengan ibunya dan pergulatan batinnya. Di lirik selanjutnya atau part kedua, seperti yang sudah disampaikan tadi, Freddie akan menceritakan perpisahan dengan ibunya dan pergulatan batin, dan akhirnya dia sampaikan di lirik yang ini. Mama, I just killed a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, and now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, nothing really
Dari lirik di atas dan pengakuannya terdapat ibunya yang mengatakan bahwa dia baru saja membunuh seseorang. Walaupun usianya masih muda atau life had just begun, tapi dia sudah membuang seluruh hidupnya dengan perbuatan kriminalnya. Dan dia tidak bermaksud untuk membuat hati ibunya menjadi sedih. Tapi kali ini dia harus kabur dan tak akan pernah kembali. Kemudian dia berpesan kepada ibunya untuk melanjutkan hidup dan berpikir seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sikap fatalistik terlihat di sini. Freddie Mercury sudah tahu bahwa hidupnya bisa jadi akan berakhir kepada kematian. Ya pasti berakhir kepada kematian. Tetapi mungkin dia mengetahui bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Pada lirik selanjutnya yang berbunyi, It's too late, my time has come, send shivers down my spine, body's aching all the time, goodbye everybody, I've got to go, gotta leave it all behind and face the truth, mama. I don't wanna die. I sometimes wish I'd never been born at all. Carry on, nothing really matters. Freddie Mercury menceritakan pergulatan jiwanya. Saking depresi, dia sampai terkena demam tinggi. Walaupun dia tidak mau mati, tapi dia tak pernah mengharap untuk dilahirkan. Dan sampai sini lagu ini berpindah mood secara dramatis. Pianonya berbunyi di nada yang sama dan diulang-ulang, menyiapkan pendengar untuk sesuatu yang sangat mencekam. Part ketiga yaitu core opera. Sebelum mulai pada bagian ini, akan aku jelasin terlebih dahulu beberapa kosakata di lirik bagian ini. Scaramouche adalah karakter badut jahat yang sering muncul di opera komedi Italia pada abad ke-16. Sementara Fandango adalah tarian riang yang dibawa berpasangan berasal dari Spanyol. Kemudian kata Galileo. Galileo sendiri adalah ilmuwan abad ke-17 yang memperkenalkan teori heliosentris dan kemudian diadili oleh Inkuisisi Katolik karena dianggap bid'ah atau sesuatu perkara yang baru. Kalau kata Figaro adalah tokoh sentral dalam teater trilogi komedi The Barber of Seville, The Marriage of Figaro, dan Guilty Mother karya pujangga Prancis Pierre Beaumarchais. Figaro digambarkan sebagai seorang yang penuh akal. Sedangkan kata Magnifico berasal dari bahasa Italia yang berarti hebat. Dan untuk kata Beelzebub merupakan nama dewa bangsa Filistin, yaitu musuh umat Israel di Alkitab. Berkaitan dengan dewa Baal, dewa petir, hujan, dan pertanian dari bangsa-bangsa Mesopotamia. Beelzebub disebut di Alkitab. Di Perjanjian Baru dia disebut sebagai penguasa roh-roh jahat. Kata yang terakhir adalah kata Bismillah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kata Bismillah ini merupakan kata dari bahasa Arab yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah. Nah, mengapa Freddie Mercury ini menambahkan kata-kata Bismillah di liriknya? Karena Freddie sendiri adalah orang Iran dan menganut kepercayaan Zoroastrianisme, sebuah aliran kepercayaan kuno dari Persia atau yang sekarang disebut Iran. Jadi jangan beranggapan kalau dia ini beragama Islam ya. I see a little silhouette of a man. Can we do the fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Be Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Dari lirik di atas menceritakan bahwa dalam perjalanannya Freddie Mercury mendapat penglihatan. Ada kilat, ada guntur, dan suasana sangat menakutkan. Kemudian iblis muncul dari bentuk siluet seseorang pria yang ternyata adalah badut Scaramouche yang jahat. Menarik sang pencipta lagu yaitu Freddie Mercury untuk menari Fandango. Dan di sini sebenarnya Freddie sangat ketakutan. Akan tetapi dia tak kuasa untuk melarikan diri.
Di kata selanjutnya ada kata Galileo dan Figaro, bahwa kemungkinan terkait dengan tuduhan gereja kalau Galileo melakukan bid'ah atau asosiasi dengan murtad dan evil atau setan. Dan Figaro yang di komedi yang aku sebutkan sebelumnya itu pernah berkostum badut Harley Quinn. Atau juga nggak mengartikan apa-apa selain kedua kata itu beriman dengan Magnifico. Dramatisasi opera berikutnya semakin meningkat, melukiskan tarik-tarikan antara sang narator dengan iblis atau Beelzebub dan dengan malaikat-malaikat yang berusaha mencegahnya. Oh, I am just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life on this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go, Bismillah, we will not let you go. Let him go, Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go, we'll not let you go. Let me go, no, 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 no. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Di lirik ini, Freddie Mercury memohon agar mengasihanilah dia dan dia hanyalah bocah miskin sebatang kara. Kemudian para malaikat membantu dia dengan menyebut bahwa dia cuma bocah miskin dari keluarga yang miskin. Lepaskanlah dia dari keburukan ini. Pada kalimat atau kata easy come easy go, mungkin maksudnya adalah kenikmatan apapun yang mudah didapat dari iblis dan itu juga akan mudah juga keluar. Jadi Freddie sekali lagi memohon melepaskan dia dan jangan ditahan-tahan. Berikutnya saut-sautan antara malaikat-malaikat iblis versus malaikat-malaikat Allah. Kami tak akan melepaskan engkau, lepaskan dia demi Allah. Ini catatan kecil ya. Jangan protes kenapa bismillah di lirik ini diucapkan seolah-olah malaikat-malaikat iblis dan bukan malaikat-malaikat Allah. Mungkin saja ini hanya supaya dinyanyikannya itu lebih enak aja gitu. Jadi jangan diinterpretasikan secara literal atau secara harfiah. Oke, kita lanjut lagi. Akhirnya drama opera ini semakin memuncak ke set ending, di mana sang pencipta lagu kalah dalam tarik-tarikan tersebut dan akhirnya dia masuk ke dalam pengaruh iblis. Nah benar kan? Jadi menurut gue itu hanya untuk enak aja disebutin dalam bernyanyi. Jadi maksudnya kan ini si Freddie Mercury itu akhirnya terlepas dan mengikuti iblis, bukan ke jalannya Allah. Ya maksudnya begitu ya dari kata bismillah ini. Lanjut ke part 4 yaitu heavy metal. Dalam lirik lagu yang berbunyi, So you think you can saw me spit in my eye? So you think you can love me and leave me to die? Oh baby, can't do this to me, baby. Just gotta get out, just gotta get right out of here. sang pencipta lagu dengan murka berteriak kepada dunia yang menghukumnya. Ungkapan harus keluar dari sini kelihatannya menyiratkan bahwa kejadian ini berlangsung waktu dia sudah di penjara. Part kelima yaitu slow rock. Dalam part atau bagian ini sang pencipta lagu juga sudah pasrah dan tidak melakukan protes lagi dan siap untuk menerima eksekusinya. Dan setelah dihukum mati, iblislah yang akan menuai nyawanya. Sebagaimana banyak karya seni epik, liriknya itu diakhiri dengan sebaris pengulangan dari bait yang pertama, yaitu Anyway the Wind Blows. Freddie Mercury adalah seorang gypsy nomaden. Dia akan pergi kemanapun angin bertiup, termasuk ke pelukan iblis sekalipun. Well, ada juga dugaan lagu ini mencerminkan pengakuan terselubung Freddie Mercury mengenai perilaku menyimpang seksualnya. Sebagaimana diketahui, Freddie Mercury hidup sebagai seorang gay. Sementara keluarga Freddie Mercury merupakan penganut aliran Zoroastrianism yang sangat menentang LGBT. Tahu lah ya kalau ada plesetin kayak gitu. Nah, teman baik Freddie Mercury yaitu Tim Rice punya teori sendiri menjelaskan makna lirik dari Bohemian Rhapsody tersebut. Menurut Tim Rice, kalimat Mama I Just Kill a Man bermakna kiasan sosok Freddie Mercury kecil yang dipandang normal oleh keluarganya kini telah berubah
Bait ini menggambarkan Freddie Mercury telah membunuh sesosok Freddie Mercury yang normal, dan ia kini hidup dengan Freddie Mercury yang baru yang menjadi seseorang gay. Lagu Bohemian Rhapsody pun menjadi surat permintaan maaf Freddie Mercury kepada keluarganya untuk meminta maaf karena telah berubah menjadi seorang gay yang tidak diinginkan keluarganya. Namun keluarga rupanya tetap tak mau menerima Freddie Mercury apa adanya. Hal ini dicerminkan lewat bait Bismillah, "No, we will not let you go." Dan ada sautan "Let him go." Nah, ini kan udah gue bahas tadi. Apapun semua itu hanya teori lantaran Freddie Mercury sendiri tidak menjelaskan maknanya. Meski makna ini lagu Bohemian Rhapsody karya Queen masih menimbulkan perdebatan, tapi rasanya semua bisa menerima. Bohemian Rhapsody menjadi salah satu musik paling fenomenal di sejarah peradaban manusia. Oke, itulah makna-makna dari lirik lagu Bohemian Rhapsody. Mungkin ada tambahan dari kalian yang gak muncul dari konten gue ini, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke, sekian dari video ini. See you on the next video.